Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, berkah, taufik dan hidayahnya pada malam yang penuh kebahagiaan ini, yang pada malam penuh sukacita ini kita bersama-sama hadir untuk memberikan doa atas berpulangnya ke rahmatullah saudara kita, orang tua kita. Insya Allah majelis ini menjadi tempat berkah untuk kita semua. Salawat dan salam juga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita jadikan panutan, pemimpin terbaik dunia, yang menjadi contoh bagi kita semua, yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami muliakan, masih jelas dalam ingatan saya, mungkin ingatan kita semua, sahabat surga kita ini. Saya masih ingat 5 tahun yang lalu beliau masih antar saya ke Palu waktu itu, dan hari ini kita telah menerima kenyataan dan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan bisa pastikan beliau adalah sahabat yang sangat baik. Bahkan di saat-saat akhir hidupnya beliau telah memilih jalan terbaik untuk mencari pekerjaan lain selain yang sebelumnya menjadi hobi, menjadi profesi beliau. Tentunya kita sama-sama telah paham dan mengerti. Sekali lagi saya dapat pastikan beliau adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat tenang, yang bisa insya Allah untuk kita semua, bahwa saya yakin dan percaya beliau tidak pernah berbuat masalah apapun kepada kita semua sepanjang hidupnya. Saya yakin itu karena saya benar-benar mengenal beliau dari sejak masih muda sampai pada saat hari ini. Hadirin yang kami muliakan, untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita dalami, kita ambil hikmah besar dari apa yang terjadi pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian menjadi doa syukur bagi keluarga. Mari bersama-sama kita dengarkan Al-Ustadz kita yang juga merupakan keluarga besar kita, Bapak Asbar Haji Misbahudin, yang akan menyampaikan lebih dalam tentang hikmah tausiah pada malam hari ini. Kepada Al-Ustadz dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa
وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah, sudah. Kepada syukur maraja walikumullah ta'ala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perhatian Allah kepada kita hambanya yang sempat hadir ini, dan itu Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ada saudara-saudara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat kesehatan, tapi di segala kesempatanlah untuk bersama-sama dengan kita. Ada juga saudara-saudara kita Bapak Ibu sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan, tapi di si nasihat niwai kasih cindana bersama-sama kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sehat dan kita diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sudah menjadi sunnatullah kita semuanya ini, kita semuanya ini termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki sifat dhaif. Agar ya sifat dhaif yaitu sifat lemah. Jadi ini malam ini termasuk hamba yang lemah. Karena kita termasuk hamba yang lemah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi seluruh energinya kita iru kalau tetap sabarata nenia tawakal tak kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terbaik untuk kita semuanya. Wabil khusus kepada keluarga yang ditinggalkan, istri, anak-anak, saudara, sahabat yang ditinggalkan.
Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah berkat dakwah dan perjuangan Nabi mampu merubah sistem. Pak bicara dengan anak itu. Ya, coba tenang dulu adik-adik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak kami tahu ini kukuh. Ya, tidak konsen kita. Jadi kalau kita mendengarkan namanya Rasulullah disebut, maka ringankan lisannya kita, basahi bibirnya kita dengan kembali berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau panjang sekali itu ada yang simpel. Ya kami nama konco ya. Sallu alaihi. Sallu alaihi. Karena Nabi bersabda, umatku yang paling pikir yero kami nama sekene nasab Nabi, yaitu umatku ketika dia mendengarkan namaku disebut kata Rasulullah, dia tidak mau berselawat kepadaku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat, ketika Rasulullah Miraj inadita sempat bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi Nabi itu pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, nakuunka ummata napuji masalah orialeta Nabi. Kalau ada umatnya Rasulullah yang suka berselawat kepadamu ya Rasulullah, saya malaikat Jibril akan berjanji dan bersumpah kepadamu ya Rasulullah. Yero matu ummata gotajen. Saya akan tunggu dia di jembatan Siratal Mustaqim dan saya akan pegang tangannya. Tapal jumpa ilibanna. Dan saya tidak akan lepas tangannya sampai dia memasuki pintu al-jannah. Yang dari itu pintu surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini keluarga besar sedang melaksanakan kegiatan takziah. Kita pada malam ini bertakziah. Jadi kata takziah itu berasal dari kata azza yaizu takziatan. Kalau kita menimbang-nimbang pelajaran syarah, fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al dan seterusnya. Kalau kita timbang ini azza yaizu ta'ziyatan. Jadi arti daripada takziah adalah menghibur. Jadi pada malam hari ini kehadiran kita Bapak Ibu sekalian untuk menghibur. Melayat juga itu menghibur, bertakziah. Nah, siapakah yang kita takziah pada malam hari ini? Jakang ke Makkada, mereka rumah takziah, bila-bila dipoleh. Kita pergi bertakziah, kita pergi takziah almarhum tadinya. Jadi bukan almarhum Bapak Mustaqim, Om Takim ini yang kita takziah kita. Akan tetapi yang kita takziah pada malam hari ini adalah keluarganya. Yang kita hibur pada malam hari ini adalah keluarganya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kemanakannya, sahabatnya, tetangganya yang kita takziah pada malam hari ini. Sekaligus memberikan penguatan dan doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan artikan dulu ada hadis tadi yang saya bacakan. Makanya Nabi I'mal lidunyaka ka'annaka ta'itu abadan. Tuntutlah urusan dunia kita, terlalu motor urusan linoka, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Kalau motor ya seni urusan akhirat, tuntutlah urusan akhirat kita seolah-olah kita akan mati besok pagi. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul,
Saya mau bertanya ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas ketika mereka hidup di dunia ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya akhi, orang-orang yang cerdas ketika dia hidup di dunia ini yang pertama, akhiru min dzikril maut, yaitu orang-orang yang banyak mengingat kepada persoalan-persoalan kematian. Kematian doi nangaran kematian. Berjalan dia ingat kepada kematian. Dia bekerja dia juga ingat kematian Bapak Ibu sekalian. Akhiru min dzikril maut fa innahu yumahhisal dhunub. Nah, orang-orang yang banyak mengingat kepada kematian, itu dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kata Nabi, orang yang cerdas itu ketika dia hidup di dunia, yaitu orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk kematian. Itulah orang yang cerdas, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita replay kematian almarhum, kata Al-Quran, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyada. Maka dari Allah Ta'ala, di mana saja kita berada, kematian itu pasti akan menjemput kita. Walau kuntum fi buruji musayyada, sekalipun kita bersembunyi logi makasoku, lari bersembunyi di dalam satu benteng yang keras, yang kokoh, kita lari dari kepada kematian musayyada. Pasti kematian itu akan menjemput kita. Cepat lambat. Berani apa takut? Takut apa berani? Ketika malaikat maut datang, ajal pun tiba, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah merahasiakan 3 dari kematian seorang hamba. Ya, merahasiakan ya Allah Ta'ala. Dan Allah tidak pernah menyampaikan ke kita semua, termasuk kepada almarhum, termasuk kepada keluarganya almarhum. Jadi yang pertama yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala lewat kematian seorang hamba adalah waktu kematian kita lewat kita mati. Jadi maka itu waktu kita mati atau tadi ibu dari semua tua mati itu kode-kode mungkin supaya jaga-jaga gitu. Tidak ada yang tahu waktu kematian, termasuk almarhum. Andai kan istrinya tahu, anak-anaknya tahu, Pak, adik mana tentukan. Yes, mati. Waktu Bismillah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak pernah menyampaikan ke kita. Ya, kalau orang tua dulu itu, ya, saya punya kiai sampaikan kepada keluarganya, kau nanti jokah. Orang tua dulu kita itu ya, kau nanti jokah tuh nak. Keluarganya bilang, mau pergi kemana? Saya nak jokah. Kakak biar ni, Allahu Akbar. Apa tuh? Orang-orang sebut mungkin kurang dosanya. Ini maksudkan sini lutut, sini lorot yang perman. Kedena dosa sih. Orang tua dulu kita sih tempat di bawah. Makanya dia tahu itu. Ini pertama. Kemudian yang kedua yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala lewat kematian seorang hamba adalah tempat. Dia untuk tak mati. Tempat kematian kita juga tidak tahu di mana tempatnya kita ini. Di rumah kah? Di rumah sakit Mokopido kah? Kilalangi tiga? Biasa enak tiga pasawain. Kita tidak tahu di mana letak tempatnya kita ini ketika malaikat mau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memisahkan ruh kita dari jasad kita. Termasuk almarhum. Jadi tempat itu penumpang pesawat Adam Air yang 500 penumpangnya sampai sekarang kan belum ditemukan penumpang. Andaikan penumpangnya tahu di sini tempatnya meninggal, naik pesawat dibuka gini kilometer pesawat untuk ke Padang dari ke Surabaya
naik pesawat ini saja tiketnya gratis, tapi ada yang oke ya mati. Jadi segala cina-cina kali naik pesawat karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala lewat kematian seorang hamba adalah penyebab kematian kita. Pasabaran amat tidak ada tulisan. Yang sampai ada mengatakan kematian itu miliknya orang yang sakit deh. Dia kata wala 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi kan mampu itu mobil. Saya juga lama sakit. Mereka tak mau sampai umrah makanya tanah anak boni maka semalah anak ini mati betul Samuel bola nampai mati kali apa dia ulangi 2 kali pasti itu Ustaz meninggal dunia kacau. Saya buka konten saya bilang sorry tuh yang tadi apa jadi kematian itu bukan miliknya orang yang sakit. Banyak orang-orang yang sehat Bapak Ibu sekalian duduk sama-sama, ngobrol, minum kopi sama-sama, tertawa bersama-sama. Tiba-tiba ada berita, sahabat kita, keluarga kita dipanggil menghadap Allah. Makanya Nabi bersabda, wa kafa bil mauti wa ilah. Sesungguhnya kematian itu adalah merupakan nasihat, pengajak bahwa dia tidak mau. Ini kematian almarhum nasihat bagi kita semuanya. Pengajak bahwa dia tidak mau orang-orang yang ditinggalkan. Ini kepergian almarhum adalah nasihat yang paling tajam bagi kita semuanya. Artinya apa? Pernah terlintas di benak kita. Kita urus dia, ini cemen. Kita yang kafani, kita yang sholati, kita antar dia sampai di kuburan. Pernahkah terlintas di hati kita kapan giliran kita juga akan diperlakukan sama seperti si Maryam? Dicermin kita dimandikan, kita dikafani. Nah ketika kita dimandikan Bapak Ibu sekalian, si mayit itu dimandikan, mereka tidak mampu lagi bergerak, enak hidup. Padahal tangannya masih lengkap, kedua matanya masih lengkap, telinganya masih lengkap, kakinya masih lengkap. Nah kenapa mereka tidak mampu lagi bergerak? Dia itu mampu nak ini balik orang pacing lengkap. Dibalik ke kiri dibersihkan lagi belakangnya. Kenapa mereka tidak mampu bergerak? Nampak semua anggota tubuhnya masih lengkap. Karena semua nikmat Allah. Yero Pak Birina Allah Ta'ala sejak kita lahir sampai kita dipanggil menghadap Allah. Al-Qadi'u nikmat Allah. Betul. Campur di kontraknya. Dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memang sang pemilik nikmat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua dipinjamkan. Ada batas. Bapak Ibu sidang jamaah dukan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angka telu pangulina Allah Ta'ala. Ada 3 panggilan Allah kepada kita. Seolah-olah panggilan Allah yang 3 ini kadang kita abaikan sebenarnya. Dia tak sadar. Manja-manja membodohi, beraktivitas. Padahal sesungguhnya kita itu ada waktu-waktu kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil oleh Allah. Jadi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah panggilan as-shalah. Yang dari itu panggilan terbanyak. Ketika dikumandangkan azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Gubernur mengeluarkan sekarang SK kalau waktu azan sholat tiba ketikkan semuanya. Kita sholat. Setelah kita sholat
Maka dari situ Allah Ta'ala fantasiru fil ardh, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Bertuana tajam-tajam banyak sih, sini tajam-tajam mata. PNS, lanjutkan pekerjaan. Pedagang, lanjutkan pekerjaannya. Semuanya fantasiru fil ardh. Tanya orang-orang yang sudah haji, ketika dikumandangkan azan di Masjidil Haram, itu para pedagang tak penasaran itu kan? Iya, Toko ada? iya, saya lagi dulu lah. Coba-coba kayak gitu. Iya, sarjana, tapi nggak tahu sarjana apa itu. Makanya di Masjid Jami, Sarjana oke. Masjid Gagai, ayo coba-coba kumai. Beda ya situasinya. Ini panggilan Allah yang pertama, yaitu panggilan sholat. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu haji itu Baitullah. Itu Allah Ta'ala. Jadi menunaikan haji itu ke Baitullah itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benda kita dapat sini. Dengan senang kita pasangan. Boleh kita masuk ke dia. Atau nih sekarang ini kan sudah bebas pakai jemaah haji sudah, nggak kayak dulu nggak bisa. Sekarang sudah bisa. Bisa video call kapan dan dimanapun. Saya sekarang di Padang Arafah. Di Padang Arafah itu kan termasuk di Jawa Wajah. Agak pada letak di Indonesia. Saya itu nggak haji. Bagaimana kita mau dipanggil haji atau dapat mendaftar? Mendaftar dulu. Sekarang ini harus mendaftar dulu. 30 tahun di luar kita naik. Itu lagi dirumuskan. Berapa itu Bapak? 20 tahun. Lagi dirumuskan ini dengan Kementerian Agama. Hanya mau lewat laut lagi. 2 minggu tiba. Tapi kapal itu pesiar. Ada kolam renangnya di dalam. Supaya lebih cepat. Jadi haji itu ke Baitullah itu juga panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya Bapak Ibu sekalian adalah al-maut, adalah kematian. Nah, ini panggilan yang satu ini tidak bisa diatur. Ya, makanya kata Nabi, al-mautu babun wa kullun nasu dakhilun. Jadi kematian itu adalah pintu. Setiap manusia pasti melewati pintu yang namanya kematian. Siapapun dia. Pesogi, lalu terus. Orang miskin lewat ke pintu kematian. Nah, siapapun. Kalau pintu rumah kita agak tak berdikit sama, bisa kita keluar. Tetapi pintu kematiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masuk Bapak Ibu sekalian, tidak bisa akan kembalikan. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya seseorang telah tiba, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun dia di muka bumi ini tidak mampu menggeser, baik memajukan maupun memundurkan meskipun sedetik. Bendeng dia terlihat, malaikat mau ajak sana yang bergerak. Dia pegawai sa'i, misalnya imam nawatanna sampai imam tukwe. Tidak usah dulu dia misalnya. Malaikat mau bendeng wajib majelo-jelo pada iya kan lo kapat talang. Metatori malasa. Ya apa? Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang saleh Bapak Ibu sekalian, ketika dia zakaratul maut, maka malaikat maut menampakkan wajahnya yang berseri-seri. Macam malaikat maut. Kalau orang saleh yang dipanggil menghadap Allah dan berkata al-jannah, 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 surga. Tetapi sebaliknya, kalau orang-orang yang tidak saleh Bapak Ibu sekalian, ketika dia dipisahkan ruhnya, malaikat maut menampakkan wajahnya yang seram. Anda, al-makan, tempat. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yatba'ul mayyita salat. Jadi ada 3 perkara nanti itu yang antar kita sampai di kuburan. Baya sangadi mati ki teluman tara tigangkan dari kubur. Termasuk kaki. Teluman tara. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang 3 itu apa ya Rasulullah? Apabila esok hari saya dipanggil menghadap Allah, yang 3 itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, yarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Pero telu dua lesumatu. 2 yang kembali ke rumah masing-masing. Wa yabqa wahidun, jadi hanya 1 yang terus menemani kita di kuburan sampai datang yaumul hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia si sahabat lagi kata Nabi, yang 2 yang awalan. Yang pertama kali kembali setelah kita diratakan dengan tanah, disenung-senungan ini, kalau di dalam Islam itu at-tafa'ul. At-tafa'ul itu senung-senungan. Boleh di dalam Islam. Ya. Doa dalam berbentuk simbol-simbol boleh di dalam Islam. At-tafa'ul. Ada di luar negara. Ada kelompok ini disiram air lalu keluar dari doakan. Setelah itu sudah disiram, didoakan. Yang pertama kali kembali adalah wa akhiru adalah kembali. Istrinya kembali pulang. Anaknya pulang semuanya. Saudara-saudaranya, Risman sahabatnya, Tati luar biasa sahabatnya, pulang semuanya. Tetangganya pulang. Biar bagaimana sayang kita, biar bagaimana cintanya kita Bapak Ibu sekalian kepada almarhum, pasti masalahnya kembali. Tidak ada yang mau lama-lama di kuburan. Ya coba-coba. Dia purna tes-tes. Almarhum Ustaz Firdaus 2013 kan gua Pak Gandenan aku tanya dia Ustaz Muhammad Domi mana gua ya. Waktu belum tahu naik motor. Begitu dia tahu naik motor, buka beser dah. Beser kiri, belok kanan. Hari Ahad saya bonceng beliau, Senin, Selasa, Rabu meninggal dunia. Saya bonceng di Basenda, ngebahas Ustaz Asbar, ilmu. Saya mau bikin rumah kecil, yang ada binatang. Saya katakan, Pak Haji, kenapa membuat rumah kecil? Nah, besarnya rumah tak? Dia bilang, saya mau tenang. Bukan tenang. Hari Ahad saya bonceng, Senin, Selasa, Rabu. Begitu dia dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, saya ingat kata-katanya, saya mau bikin rumah kecil. Rupanya rumah kecil yang dimaksud adalah al-qabri. Banyaknya orang pergi berlayar, luar biasa orang datang berlayar. Termasuk Pak Bupati kasih angkat, Pak yang angkat. Saya tidak bisa tembus masuk di kuburan. Saya putuskan taruh dia mondi di Sumatera. Begitu orang pada kembali semua, saya mandi. Silaliku menikah. Saya doakan dia kurang lebih 10 menit. Saya doakan sambil refleksi diri bahasa maaf itu ini baru kasih bonceng meninggal orang. Ya Allah, masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Kalau perlu surga Firdaus, masa bahasanya Ustaz. Kurang lebih 10 menit saya doakan dia Bapak Ibu sekalian. Mamula kau bisa dikembang-kembang minta kok. Gak ada orang yang mau lama-lama di kuburan, dia gak ada. Beda kuburannya orang Cina. Kita minta kuburan ke Cina, ke Timai, main rombong anak itu, boleh. Saya kalau pulang dari kebun jam 9, jam 10 malam, hari Senin, waktu di pagi itu kuburan, anak-anak main pulang tidur-tidur di kuburan Cina. Saya kasih tau main kuburan kita di mana ya. Coba-coba kali ini main rombong di kilo 5. Main rombong di kilo 5, jangan main rombong lewat saja kita beki siratu timak kelakson yang koro coba o gandeng itu mulu lampu nang koro kenapa kita tidak beri salam assalamualaikum ya ahlal kubur
Mito, kapan kamu balik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beda. Kemampuan itu sudah beda. Yang pertama kali kembali adalah keluarga. Asali setelah kita diratakan dengan tanah, yang kedua yang kembali yarji'u wa maliki. Jangan dijual harta kita, punya mobil motor dipakai mengatakan parkir di depan pagar kuburan. Setelah diratakan dengan tanah, maka kembali ke harta kita, kembali kepada ahli waris. Namun beda dari tak. Saya belum pernah mendengar ada wasiat dari orang tuanya, orang banyak hartanya, berwasiat kepada keluarganya, anaknya, nah banyak sekali mateka. Kain pais kamu kurang anak. Kain kafan, kain yang paling murah harganya. Kita hari ini dengan pematuan kita dengan sedikitnya kita hari ini beli kain kafan, kain yang paling murah harganya 9.250 satu meter. Isopek kopi bandingnya. Beli timba, beli kapur barus, minyak, tapere, ya tak sampai 2 juta, selebihnya kembali kepada ahli waris. Harta Allah. Buat keluarga harta. Waya baka ayatni wa amal. Jadi saya di bawah mata menyertai, menemani si mayit sampai datang yaumul hisabnya Allah. Ayatni wa amal. Jadi amalan itu bawah amalan. Makanya di dalam surah Al-Asr, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Jadi ini wal 'asr ini Allah Videonya bersumpah mesti dengan rapi waktu. bagus ini. Iya, mesti rapi. Kalau ulama kita menafsirkan wal 'asr itu demi umurnya kita. Innal insana Pak Imam lafi Masjid khusr. Jami. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Rugi mana kita sepengala ta'ala? Rugi mana kita? Rugi semua kita kata Allah. Illal ladina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa amilus shalihat. Jadi selalu disandingkan itu. Amanu wa amilus shalihat. Ya, beriman dan beramal saleh. Karena ada juga orang beriman tapi tidak suka beramal. Ya, mereka tahu beriman tapi tidak suka beramal. Ada juga orang suka beramal tapi tidak beriman. Makanya ulama kita mengatakan, kalau ada orang-orang yang tidak beriman hidup di dunia ini, orang itu numpang hidup kepada orang-orang yang beriman. Nah, numpang hidup katanya itu orang-orang yang sembahyang, numpang hidup dia kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Nabi mengatakan semasi orang-orang beriman mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Dunia ini katanya tidak kiamat. Karena orang-orang beriman saya yang Astaghfirullahaladzim, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kamu di mana? Makanya orang-orang yang tidak beriman umpan hidup kepada orang-orang yang ini bawah sini amal. Bapak Ibu sidang jamaah bukan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia ini tidak lama. Insya Allah sebentar lagi kita ini akan pindah alam. Pindah alam. Nabi bersabda, walikulli ummatin hasadun wa hasadun ummati wasab'ina wasittina. Tungka umatku maka Nabi kita pasti ada masa petiknya. Nah masa petiknya umatku kata Rasulullah wasab'ina wasittina, antara 60 dan 70. Masuk taking di situ. Karena usianya taking 61. Tapi akhir-akhir ini saya takziah sudah bergeser. Rata-rata saya antara 40 dengan 50. Mulai kita ya. Sudah naik lagi. Lesi dah ada Nabi kita antara 60 dengan 70. Takziah saya 40, 41, 43. Ibu Marwah, Ustaz Kemal berapa usianya? 45.
Jadi rata-rata ini antara 40-50 yang paling banyak. Itu Bapak Victor, ini Bapak Ibu sekalian ini. Saya kasih tahu kita tidak. Nabi kita usianya berapa? 63 tahun. Ya lo ganti Nabi kita Abu Bakar As-Siddiq berapa usianya? Juga 63 tahun. Yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, Ali berapa usianya? Juga 63 tahun. Seperti sudah disetting oleh Allah. Ali. Umar berapa? 63 tahun. Hanya satu sahabat Rasulullah yang terhimpun dalam Khulafaur Rasyidin. 4 sahabat itu yang menggantikan Rasulullah usianya, ada pendapat mengatakan 78. Utsman bin Affan. Ada pendapat mengatakan 82 tahun meninggal dunia. Utsman itu kan terbunuh. Jadi cikal bakal Al-Quran itu dimushafkan itu dari usulan Utsman bin Affan. Makanya di tengahnya Al-Quran itu ada tulisan merah, wal yatalaqqa. Itu darahnya Utsman bin Affan itu. Betuannya agar supaya berlaku lemah lembutlah kalian. Itu. Utsman bin Affan. Jadi tidak panjang usianya. 63 tahun. Jadi kalau ada orang tuaku yang hadir di sini, 62 tahun umurna 11 bulan berarti si ulama mati. Nah kepada umurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Beda Nabi Adam. Nabi Adam itu usianya 1000 tahun. Saya masih ingat mondok di pondok pesantren Mangkosok. Ya. Jadi kita bahas tentang usia Nabi Adam. Jadi kita naik buah, kalau nenek tak ada, usianya kan 1000 tahun. Bagaimana postur tubuhnya itu nenek kita Adam? Dia bilang nenek kita Adam itu usianya 1000 tahun, jadi postur tubuhnya itu tinggi dan besar. Tingginya nenek Adam itu 60 hasta, 1 hasta 1 siku. Jadi matu kulesi di mata Asia, jadi ini masih siku matu 60 nah. Sedih, 2, 3, nah sampai di mana antara tiang listrik yang 1 ke 2. Kalau katakan dia apa? Andai kan hidup itu Bapak Ibu sekalian 60 hasta di mana gagal bertanya dari namanya di mana? 60 hasta. Jadi nanti ibu-ibu tengah malam jam 1 jam 2 ada yang batoki-toki terampai pintu. Kita buka itu pintu 60 hasta yang batoki-toki. Cuma lututnya kita lihat, lututnya bawa kita. Itu riasan lampe utuh. Makanya kita orang tua dulu itu tahu mana kok nah masuk maghrib. Ada lampe utuh itu. Jadi memang itu sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Ya, besar dulu orang itu. Makanya sekarang itu jadi becu itu becu. Kita tahu kita tahu lewat tuh becu. Barangkali kamu kapan itu jadi becu kita tahu ya. Hadirin sidang jamaah duka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, sudah 40 menit tidak terasa ini. Dia kumata siaka, saya suka dia jamaah. Aku kado-kado di makhluk kritis itu. Kado-kado pertama, serius dia mendengarkan. Kado-kado kedua, matiin itu, pisau kumasiga. Tapi alhamdulillah tidak ada, semuanya segar-segar semuanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa persiapan kita sebelum ajal menjemput kita? Si Hamobit, karena hadis saya mau baca, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Tuntutlah urusan akhirat kita seolah-olah kita akan mati besok pagi. Jadi yang pertama yang harus kita persiapkan sebelum ajal menjemput kita, perbaiki hablum minallah, hubungan dengan Allah. Kita padecengi, kita jaga rasa pajasa. Apapun urusan kita, apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun kita, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Sebab makanya guru tamu adalah kalau sempajangina Pak Boncina DCG Pak Timpak Alawami. Ya, jadi antara sholat dengan rezeki itu selalu ada hubungannya. Jadi antara sholat dengan rezeki itu ada hubungannya Bapak Ibu sekalian. Makanya ulama kita yang ekstrim, kalau Nabi mengatakan kalau di dalam rumah kita satu orang yang tidak sholat maka ditarik keberkahan rumah itu.
Kalau ulama yang ekstrim, kalau di dalam rumah itu penghuninya sudah pada balik semua, balik ke mana nih? Diwajibkan sudah dia sholat. Ya. Kalau semuanya tidak sholat bagaimana? Tapi dia nggak kumain, tidak. Bagaimana kalau penghuninya sudah balik semua dan semua penghuninya tidak sholat? Jangankan keberkahan, malaikat pun ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada menurut itu malaikat ada. Maka orang-orang seperti itu dia menjadikan rumahnya seperti kuburan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama adalah sholat. Perbaiki hablum minallah. Makanya di dalam sholat itu ada doa kita itu. Ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 itu ini semua dhamir anak menunjukkan saya. Rabbi ghfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ya Allah. Warhamni, ya Allah, sayangi saya Allah. Wajburni, ya Allah, cukupkan kebutuhanku ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, oh puang, talekat dari puang. Bagaimana Allah akan membukakan pintu rezeki kita? Aku kita sampaikan. Ada juga yang mengatakan, Ustaz, mereka itu dinas sempanya tapi mereka dari nah. Banyak orang yang tidak sholat tapi naik rezekinya. Di dalam Islam, orang-orang yang tidak sholat naik rezekinya. Di dalam Islam dinamakan istidraj. Apa itu istidraj? Pembiaran dari Allah. Makanya Allah Ta'ala, Isma sita fa innaka mayyitun. Silakan kau hidup semaumu, tapi ingat, suatu saat nanti pasti mati. Ahbib ma sita fa innaka mufariqun bi. Silakan kau cintai, silakan kau sayangi apa yang Anda ingin sayangi. Fa innaka mufariqun bi, tapi perlu waspada. Perlu hati-hati bahwa suatu saat nanti pasti kita akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, sholat. Yang kedua, yang harus kita persiapkan yaitu perbaiki hablum minan nas, hubungan dengan sesama. Ada tafakkur silaturahmi tak ada. Salah satu doa yang tidak didengar oleh Allah taruh ditolak, yaitu doanya orang-orang yang suka memutuskan silaturahmi. Ya. Orang Indonesia itu suka mempertahankan, canggih sekali mempertahankan perbedaan dan permusuhan. Bahkan sampai mati kita semuanya. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, yang harus kita persiapkan sebelum ajal berjumpa kita, lunasi utang piutang kita. Nafsul mu'minu mu'allakatun hatta yudha'at. Jadi rohnya orang-orang mukmin ketika meninggal dunia, desonalatul Allah Ta'ala, dan tidak juga kembali ke bumi. Terkatung-katung dia hatta yudha'at, sampai utang piutangnya dilunasi oleh akhirat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Sebelum ajal menjemput kita, kita semuanya ini orang tua. Wajib hukumnya meninggalkan anak yang soleh dan anak-anak yang soleha. Siapa mereka itu? Yaitu anak-anak. Tidak berdiri dari tempat duduknya setelah sholat, sebelum dia doakan kedua orang tuanya. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata ulama kita, makanya natungkan anak, na baca di rokat dua menit. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka anak itu sudah termasuk anak yang soleh dan anak-anak yang soleh. Begitu juga orang tua. Aja lalu tak kedek, nak kurang masuk payah. Sebelum doakan semua anak kita, tidak apa-apa berbahasa Indonesia, kita makan. Di luar sholat boleh. Ya Allah, jadikan anak-anak saya anak yang soleh dan soleha. Kata ulama tambah. Ya Allah, jadikan anak-anak saya dan anak-anak keturunan saya tepat cetopo tak. Anak-anak yang soleh-soleha, kabulkan cita-citanya Allah ini. Jangan putus itu. Kabulkan cita-citanya Allah, kabulkan cita-citanya Allah. Jangan memperlihatkan fitnah kepada kami ya Allah.
Menciptakan anak soleh di zaman milenial sekarang ini butuh proses. Tidak sama kita dulu. Kita oke kita mau keluar. Anak-anak mau kumpul. Saya masih ingat saya punya bapak. Kita termasuk orang yang keras. Nah, aku ketemu dengan bapak atau kampung aja lalu melalui luluh kan, lalu bendek kok. Kalau kau lewat di muka tidak tabe-tabe, pulang tamu apa tiko ada anak punya. Nah, anak-anak sekarang coba lihat, tidak ada yang tabe-tabe. Dan anak-anak sekarang strateginya kalau ada tamunya mau mana, itu mau jatuh milodoi, namun tasok dami deh, nelo makan deh, mau palak 2000 dulu. Jadi kan dia minta saya mau harap. Kita menohara ya, mendepan kita bagaimana? Saya nih di pasar. Kita ke pasar harus bawa uang 7.000 kompas. Parkir 2.000, manohara 5.000. Padahal pajak nalena na motor aja, kalau tidak jadi. Tapi sadar kasih, 3 tahun apa paling paling kita aku tanya ini. Tapi aku sesuatu yang nonton tidak tahu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir teman yang ingin tambah-tambah. Kematian itu sangat singkat sekali, ya, termasuk almarhum. Ibaratkan dia seperti uap air, dia akan hilang untuk selama-lamanya. Prestasi kita, nama besar kita, pangkat dan jabatan kita akan selesai ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, prestasi kita, nama besar kita tidak mampu menolong kita. Yang ada hanyalah cerita-cerita di kanjata. Yolo maaf. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kita karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sempat sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi tamsil ibarat dan contoh dalam kehidupan kita. Sebelum saya akhiri, saya minta keikhlasan kita bersama-sama. Kita mendoakan almarhum saudara kita Bapak Mustaqim Haji Lawi. Mudah-mudahan kepergiannya menghadap Sang Khalik insyaallah dihimpun bersama orang-orang yang ahli ibadah, bersama baginda Rasulullah SAW, bersama kedua orang tuanya yang ahli ibadah, dan dimasukkan ke dalam al-jannah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususan ilahu Mustaqim Haji Lawi. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. ومغفرة بدله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Luar biasa apa yang disampaikan Bapak Al-Ustaz tadi. Mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dan ternyata ada 3 rahasia Allah untuk kita semua dan 3 tanda untuk kita semua. Dan ternyata kematian itu menjadi hal yang terindah buat kita hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah Bapak Mustaqim Haji Lawi mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya.
insya Allah husnul khotimah, dan seluruh keluarga diberi ketabahan dan kesabaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sangat berbahagia, jemaat Asia, tahlil doa yang sangat kami muliakan. Untuk lebih sempurnanya acara pada malam hari ini, mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari keluarga. Sebelumnya kami mengaturkan terima kasih yang sangat dalam kepada Bapak Al-Ustaz Asfar Haji Misbahuddin, sarjana agama, dan kepada Bapak Kanda saya yang dulunya juga ketua remaja masjid di Masjid Jami kita ini. Dulu kita masih menjadi anggota, sekarang beliau telah menjadi orang tua kita di sini. Kepada Bapak Kanda Zainal Khalilullah, sarjana pendidikan dengan hormat disilakan. Dilanjutkan terus acara istirahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walau kuntum fi burujin musyayyada. Yang saya hormati adinda saya Bapak Ustaz Asfar Haji Misbahuddin, yang saya hormati Pak Imam Masjid Jami, baik itu Haji Abdul Rahman maupun Pak Ahmadiyah, yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pelayan yang sempat hadir pada malam hari ini, terutama kepada keluarga yang ditinggal, semoga diberikan kesabaran atas musibah ini. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi bahwa ajal ini kita tidak tahu kapan mau tiba. Almarhum ini 2 hari sebelum meninggal, beliau sempat bertemu saya lewat di depan rumah dan sempat dia klakson. Dan 2 hari kemudian saya dapat WA di grup remaja masjid, meninggal sore itu. Jadi memang tidak ada yang tahu kapan ajal itu tiba. Mudah-mudahan kita semua ini insya Allah tetap diberikan kesehatan dan kita semua sehat-sehat sampai di rumah kembali. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah berkenan memberikan tausiah pada malam ini. Dan hampir 1 jam tidak dirasa ini sudah luar biasa. Tidak dirasa ternyata sudah hampir 1 jam beliau bawakan hikmah tausiah ini, dan tidak ada yang kemudian yang gelisah. Biasanya kalau ada penceramah yang kemudian kita atau sudah bosan mendengar, sudah ada gelisah itu, ada yang batuk topi, ada yang batuk kepala. Ini sepanjang tidak ada, alhamdulillah. Berarti beliau ini termasuk penceramah yang kita cernak bersama-sama. 2 saja kuncinya kalau ini. Pertama, yang penceramah itu ikhlas menyampaikan, yang seperti itu adalah hati. Yang kedua, metode penyampaiannya memang pas di audiensnya. Jadi terima kasih Pak Ustaz. Yang Pak Imam juga terima kasih Pak Haji bersama telah hadir di tempat ini bersama-sama kita. Kepada kita semua atas nama keluarga menyampaikan juga terima kasih yang telah hadir juga pada malam ini. Setelah 3 hari lalu kita bersama-sama mengantar almarhum di tempat peninggalan terakhir, meskipun tidak semuanya pergi karena waktu itu menjelang hujan. Kalau yang naik motor sudah banyak itu mau pergi, termasuk saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kita semua atas segala atensinya, mulai sejak almarhum itu berada di rumah, dikerjakan, dibagikan di dalam kapankan sampai kepada pengumpulan yang terakhir. Atas nama keluarga menyampaikan terima kasih atas semua partisipasi itu semua, baik itu materi maupun moral kepada
kami keluarga. Selanjutnya, tidak bosan-bosannya kami sampaikan bahwa apabila almarhum ada yang bersangkut paut tentang hutang piutang, maka kami mohon untuk sampaikan kepada keluarga. Tadi Pak Ustaz sudah sampaikan, kalau utangnya belum dibayar, maka rohnya itu tidak sampai-sampai antara. Jadi barangkali sudah ada yang barangkali roh ketayangan, jangan sampai ada utang. Jadi kalau ada ketemu tanya, ada utang kah? Itu. Jadi bagus sekalian, jadi mudah-mudahan tolong disampaikan kepada keluarga dulu, tidak akan sampai kepada, mudah-mudahan tidak terhambat perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekalian, selanjutnya atas nama keluarga memohon maaf bila selama kita bersama-sama dengan almarhum mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita, terutama para tetangga, para teman. Tetapi setahu saya almarhum ini tidak ada yang bersalah sama dia sepanjang kita bergaul, karena beliau ini termasuk orang yang mempunyai komunikasi yang baik, tidak ada kemudian mau mengurus urusannya orang. Alhamdulillah, dengan segala kebaikan ini almarhum kita lihat pada saat dikuburkan itu banyak orang yang hadir, pada saat disalatkan banyak yang orang hadir. Kalau orang kurang komunikasinya, kurang silaturahminya, orang salat saya biasa cuma 2-3 saat, setengah mati cukup 2-3, setengah mati tidak cukup 3. Dan almarhum ini alhamdulillah yang mengantar sampai kepada yang disalatkan luar biasa, berarti termasuk orang-orang yang baik. Tetapi meskipun begitu, tetap kita memohon kepada kita semua, jangan sampai kemudian almarhum pernah tersilap, kita tersinggung, mohon kira-kira dimaafkan almarhum. Baik sekalian, demikian penyampaian keluarga pada malam ini. Saya berdiri tempat ini sebenarnya bukan tugas saya ini. Saya diminta oleh anak almarhum datang di rumah ini sebelum ke pesta. Dia bilang, oh, bisakah kita dia apa namanya jadi MC yang tadi ini, tapi saya sudah Pak Mahfud lebih bagus dia daripada saya. Kalau begitu daripada saya tidak bertanggung jawab, saya sambutan semuanya. Kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya orang yang masa pegang. Minuto Lena, minuto Itu Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin jemaat asli Ma, tolong dulu saya pegang panada. Suruh kasih lihat itu om. tidak mengurangi rasa hormat saya, hormat kami keluarga. Bagi yang masih di sini silahkan, dan yang akan pulang juga kami silahkan. Dan sambil beristirahat, acara kami nyatakan selesai dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih om bilang tabi om Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walau kuntum fi burujin musyayyadah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah pelayan, pada siang hari ini kita bersama-sama menyaksikan saudara kita, ayahanda kita, teman kita, Bapak Almarhum Mustaqim Haji Lawi yang kemarin sore telah menghabiskan nafas terakhir. Sementara umur almarhum adalah 64 tahun. Almarhum meninggalkan
empat cewek, أشهد أن لا dua laki-laki إله dan إلا dua perempuan الله serta satu laki-laki. وأشهد أن محمدا رسول Bapak Ibu sekalian, الله melalui kesempatan أستغفر ini الله saya العظيم mewakili أستغفر keluarga almarhum الله العظيم menyampaikan kepada أستغفر kita semua الله yang العظيم pertama, الذي لا apabila almarhum إله selama إلا هو bersama-sama الحي kita, baik القيوم sebagai وأتوب kakak, sebagai إليه teman, إلى sebagai حضرة saudara, النبي المصطفى محمد kita صلى berjengkang الله bersama-sama, عليه mungkin وسلم almarhum pernah bersilap, وآله mungkin وأزواجه almarhum pernah وأولاده melakukan perbuatan atau وذرياته perkataan, شيء baik itu لله disengaja له maupun tidak disengaja, الفاتحة yang membuat أعوذ mungkin بالله tersinggung, من yang الشيطان membuat mungkin kita الرجيم berkurang بسم hati. الله الرحمن الرحيم Saya الحمد mewakili keluarga, لله رب mewakili almarhum agar العالمين kita الرحمن semua الرحيم berkenan مالك untuk يوم memaafkan, الدين agar kita semua إياك berkenan نعبد untuk mengikhlaskan وإياك نستعين almarhum. اهدنا Mudah-mudahan dengan الصراط pemaafan kita, المستقيم insya Allah صراط akan الذين meluruskan jalan أنعمت almarhum عليهم untuk menghadap Allah غير Subhanahu wa Ta'ala. المغضوب عليهم ولا Selanjutnya, apabila الضالين mungkin رب dalam اغفر لي hal ولوالدي pergaulan وللمؤمنين beliau, آمين mungkin terlibat ثم dengan إلى kita, حضرات kita جميع الأنبياء bersama والمرسلين keluarga mengharapkan والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini keluarga juga خصوصا meminta kepada سيدنا kita الشيخ semua عبد القادر hadir الجيلاني bersama-sama رضي ya, الله عنه pada malam شيء ketiga ya, لله pada لهم hari Rabu tanggal 6 Agustus الفاتحة 2025 أعوذ atau pada بالله malam من Kamis. الشيطان Jadi الرجيم sekali lagi بسم untuk الله undangan yang resmi, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين La الرحمن ilaha illallah, إياك نستعين La ilaha صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ثم خصوصا إلى روحي رمقي هدي إمام وهادي الحاكم وروحي Bapak Tarman bin Bahrashidin وروحي Ibu Suti binti Bahrosoh وروحي Ibu Rukamah binti Bahrosoh وروحي Bapak Sunarko bin Bahtarman وروحي Bapak Wijisono bin Bahtarman وروحي Budi Munjaroah binti Bahtarso وروحي adik Nur Hamidah binti Bapak Hadi Sutrisno اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسببه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له Ini mobilku. Nama bisa.